Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Matematika Ria. Kembali lagi dengan aku Ria. Di video kali ini kita akan membahas perbandingan trigonometri sudut istimewa. Nah, sudut istimewa yang perlu kalian hafal itu diantaranya adalah 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Ini adalah sudut istimewa dasar yang perlu kalian ketahui dan hafalkan. Kemudian nilai sin, cos, dan tangennya berapa? Kalau kalian sudah menghafalkan sin, otomatis kalian pasti bisa mencari nilai cos dan tangennya. Sekarang nilai sin 0 itu adalah 0, sin 30 itu setengah, sin 45 setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3, sin 90 1. Nah, jadi dari mulai 0 sampai yang terbesar 1. Ini kalian harus hafalkan dulu. Sin aja yang kalian hafalkan, otomatis kalian pasti bisa ngerjain atau bisa tahu nilai cos dan tangennya. Kemudian cos ini adalah kebalikannya sin. Kalau sin mulainya dari 0 sampai 1, kalau cos dibalik. Jadi mulai dari 1 ke kiri. Jadi cos 0 itu 1, kemudian cos 30 setengah akar 3, cos 45 tetap ya setengah akar 2, cos 60 setengah, cos 0, cos 90 0. Jadi dibalik, nilai sin itu dibalik. Sekarang kalau tan itu adalah sin per cos. Sin per cos. Ya. Jadi kalian sudah bisa nih tahu tan 0 itu berapa? 0 per 1. 0 per 1 berapa? Ya, 0. Sekarang tan 30 setengah dibagi setengah akar 3. Berapa? Ya, akar 3 per 3. Kemudian tan 45 derajat setengah akar 2 dibagi setengah akar 2, sama kan nih, jadi hasilnya 1. Kemudian tan 60 setengah akar 3 dibagi setengah, jadi tinggal akar 3. Kemudian tan 90 1 dibagi 0, ini tidak terdefinisi. Mudah kan? Jadi kalau kalian udah tahu nilai sin, otomatis kalian pasti bisa tahu nilai cos dan tangennya. Nah, itu kalau sudutnya 0 sampai 90 derajat. Padahal sudut itu kan nggak cuma 0 sampai 90 derajat ya. Bisa lebih dari 90 derajat. Misalkan 120, 150, terus 360 atau 720 dan seterusnya. Nah, itu gimana nih menentukan nilai sudutnya kalau lebih dari 90 derajat? Sekarang perhatikan kuadrannya ya. Ini aku gambarkan sketsa kuadran. Di sini dimulai dari 0 derajat, kemudian tegak lurus ini 90 derajat, sini 180 derajat, ini 270 derajat, dan terakhir 360 derajat. Jadi satu putaran. Nah, 0 sampai 90 derajat ini adalah kuadran 1. Kuadran 1. Kemudian 90 sampai 180 ini adalah kuadran 2. Kemudian 180 sampai 270 ini kuadran 3. Kemudian 270 sampai 360 ini adalah kuadran 4. Nah, 0 sampai 90 kuadran 1. Dilihat nilai sin, cos, dan tangennya 0 sampai 90 derajat itu semua positif. Jadi
semua positif. Kuadran 1 semuanya positif nilai sin, cos, dan tangennya. Kemudian untuk di kuadran kedua yang bernilai positif itu hanya sin. Sin positif. Jadi nilai cos dan tangennya negatif. Kemudian di kuadran ketiga ini tan. Tan positif. Hanya tannya yang positif. Jadi lainnya negatif. Kemudian yang terakhir di kuadran keempat ini adalah cosnya yang positif, nilai cosnya yang positif. Nah sekarang bagaimana nih caranya menentukan nilai sudut yang lebih dari 90 derajat? Caranya adalah dengan cara mencari selisih sudut 180 atau 360 dengan sudut-sudut istimewa di kuadran pertama yang sudah kita ketahui. Jadi kita cari nih selisihnya, misalkan contoh ya. Contoh. Kita mau mencari nilai sin 120. Nah, 120 ini berada di kuadran berapa? Kita lihat dulu di kuadran berapa nih 120. Kuadran 1 0 sampai 90. Kuadran 2 90 sampai 180. Oh, berarti di kuadran kedua. Kita selisihkan 180 ini dengan sudut istimewa di kuadran pertama yang sudah kita ketahui. Jadi caranya sin 180 dikurangi berapa biar hasilnya 120? Dikurangi berapa? Ya, dikurangi 60. Itu sama nih. 180 dikurangi 60 itu 120. Nah, langsung aja nih kalau kita selisihkan dengan sudut 180 atau 360, ini nanti fungsinya tetap. Fungsinya tetap maksudnya kalau di sini sin ya sin, kalau cos ya cos, kalau tan juga tan gitu. Jadi di sini langsung aja sin 60. Sin 60 di kuadran kedua. Kenapa di sini positif? Karena di kuadran 2 nilai ini berapa? Kita lihat. Sin 60 nilainya berapa? Setengah akar 3. Jadi nilainya setengah akar 3. Sin 120 itu sama dengan setengah akar 3. Sekarang lagi ya, biar semakin paham. Misalkan kita mau mencari cos 240. Ya. 240 ini di kuadran berapa? Di kuadran ketiga. Ya, ketiga ya. Caranya cos kita tetap pakai yang 180 ya. 180 ini ditambah atau dikurangi biar jadi 240. Ya, ditambah ya. Ditambah berapa? 60. Sama dengan cos di kuadran ketiga. Nilainya negatif karena yang positif hanya tan. Berarti ini minus cos 60. Jadi tanda plus sama minusnya ini nggak pengaruh ya. Kita langsung ambil aja sudut di kuadran pertamanya ini yang kita selisihkan. Sekarang lihat, cos 60 berapa? Cos 60 setengah. Berarti minus setengah. Jadi nilai cos 240 itu sama dengan minus setengah. Gitu ya. Caranya mencari nilai sudut yang lebih besar 90 derajat. Jadi kita pakainya 180 atau 360. Satu soal lagi nih yang tangen ya. Kita mau cari tan
315. Ya. 315 itu di kuadran ke-4. Caranya tan 360 dikurangi atau ditambah biar jadi 315. Ya, dikurangi 45 derajat sama dengan, nah karena di kuadran ke-4 nilai yang positif hanya cos, berarti nilai tannya negatif, jadi min tan 45 derajat sama dengan tan 45 berapa? 1, jadi minus 1 ini. Gitu, mudah kan teman-teman? Untuk latihan kalian di rumah, aku kasih 3 soal nih. Tuliskan jawaban